Halo, di depan saya ada Vivo V70 dan saya akan menunjukkan cara mengambil screenshot di HP ini. Untuk memulai, pertama Anda perlu buka konten yang ingin ditangkap. Sekarang misalnya saya akan gunakan layar utama sebagai contoh dan layar tersebut sudah terbuka serta tampil di layar. Pastikan apapun yang ingin Anda tangkap dalam screenshot sudah tampil di layar Anda. Setelah itu, Anda bisa mengambil screenshot dengan dua cara. Pertama adalah dengan menekan tombol daya dan volume bawah secara bersamaan. Anda akan mendapatkan screenshot dan akan muncul beberapa opsi gulir layar. Apa tadi yang satunya? Bagikan, dan itu akan otomatis menghilang. Jadi, itu cara pertama. Sekarang, cara kedua adalah dengan menggeser 3 jari ke bawah. Hasilnya sama. Hasilnya persis sama, hanya saja caranya berbeda untuk mengambil screenshot. Sekarang sebenarnya pertama-tama saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa menemukan screenshot ini dan di mana letaknya. Lalu saya juga akan bahas jika Anda menemukan tempat di mana Anda tidak bisa mengambil screenshot dan saya akan jelaskan alasannya. Di album, biasanya screenshot terletak di tab pertama, yaitu foto, yang menampilkan screenshot Anda. Namun jika Anda mencari screenshot lama, mungkin akan lebih mudah untuk masuk ke album, dan di sana Anda akan menemukan album bernama Screenshots. Dan di sini hanya itu yang akan Anda lihat. Jadi mungkin akan sedikit lebih mudah untuk menemukan screenshot yang Anda cari, dan Anda bisa lihat saya punya beberapa di sini. Jadi kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya, terkadang Anda akan menemui aplikasi yang benar-benar memblokir screenshot Anda. Aplikasi seperti itu misalnya aplikasi perbankan. Mereka melakukan ini untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna seperti fitur khusus yang mereka gunakan untuk melakukan hal ini. Jadi saya rasa fitur yang sebenarnya memungkinkan Anda mengambil screenshot dan merekam layar disebut menggambar di atas aplikasi lain atau semacamnya. Sekarang, apapun namanya, itu sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi yang terpenting adalah kenyataan bahwa fitur tersebut dapat memblokir pengambilan screenshot jika pengembang aplikasi memilih untuk melakukannya. Bayangkan jika Anda memiliki malware di perangkat Anda saat membuka aplikasi perbankan untuk memasukkan PIN atau kata sandi untuk mengaksesnya, lalu malware tersebut pada dasarnya memata-matai Anda melalui screenshot atau perekaman layar, Anda pasti bisa membayangkan betapa tidak amannya hal itu bagi Anda. Jadi karena alasan itulah, pengambilan screenshot langsung saja diblokir. Sementara itu, perekaman layar pada dasarnya akan menangkap ketika aplikasi dibuka hanya tampilan hitam kosong. Tidak ada apapun yang terlihat di rekaman tersebut. Jadi, itu akan melindungi Anda. Tapi Anda juga akan menemukan fitur semacam ini digunakan di aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak saya miliki di sini, tapi terutama di aplikasi streaming seperti Netflix, Spotify, Hulu, HBO, dan sebagainya. Nah, mereka melakukannya bukan untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna seperti yang seharusnya mereka lakukan. Mereka melakukannya untuk melindungi diri mereka sendiri dari pembajakan. Seolah-olah kamu peduli soal itu, kan? Maksudku, kamu membayar mereka. Itu bukan masalahmu kalau ada orang yang membajak konten mereka. Dan jelas bukan kamu pelakunya kalau kamu membayar mereka, kan? Jadi, konyol rasanya sebuah perusahaan bisa mengubah cara kamu mengoperasikan perangkatmu tanpa izin atau bahkan memberitahumu. Dan karena saya merasa ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan perusahaan terhadap apa yang bisa dilakukan aplikasi, saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengatasinya. Alasan saya menunjukkan cara-cara untuk mengatasinya adalah karena, maksud saya, jika kamu sudah membayar konten tersebut, jujur saja, kamu seharusnya bisa mengambil screenshot dan juga merekam layar untuk tujuan apapun yang kamu inginkan. Selama kamu tidak membagikannya, itu bukan pembajakan. Bahkan kalau mau bagi screenshot, silakan saja tanpa masalah. Tapi untuk rekam layar, kamu akan dibatasi sekitar 30 detik atau semacamnya. Kamu perlu cek hukum fair use, tapi pada dasarnya itu masuk kategori fair use. Sebagai pelanggan berbayar, itu hakmu untuk mengambil apapun yang kamu mau karena sudah membayarnya. Jadi, saya akan tunjukkan cara menemukan konten seperti ini secara online gratis, lalu kamu bisa menangkapnya sendiri. Karena dijalankan melalui browser, batasan aplikasi yang biasanya ada tak lagi berlaku. Jadi, saya juga tidak akan menunjukkan secara persis, di mana kamu harus mencari, jadi saya tidak akan memberikan tautan kepada kamu.
Sebagai gantinya, saya akan ajarkan bagaimana cara mencari berbagai situs dengan tautan, istilahnya seperti mengajari seseorang memancing agar bisa makan seumur hidup. Seperti sebelumnya, saya memang pernah menunjukkan situs web tertentu, tapi situs itu sudah ditutup. Jadi kalau saya lakukan itu sekarang, kemungkinan besar saat kamu menonton ini, situs itu sudah tidak beroperasi lagi karena sudah ditutup. Jadi kalau saya ajarkan kamu cara menemukan situs-situs ini, jelas itu tidak akan jadi masalah lagi. Jadi, kamu bisa lihat situs yang dulu saya tunjukkan namanya pstream.move, tapi dengan mencari alternatif dari situs itu, kamu akan menemukan sebuah thread di Reddit yang berisi berbagai tempat yang menawarkan pengalaman serupa. Sekarang, abaikan saja omong kosong yang satu ini, AE Overview. Karena ini benar-benar sampah terburuk yang bisa saya temukan. Sampah tolol ini menawarkan hal-hal seperti, Plex atau apapun sampah ini. Ngomong-ngomong, ini sebenarnya butuh langganan, jadi benar-benar sampah. Jadi jelas, apa yang ditawarkan di sini adalah, saya benar-benar tidak peduli, biar saja mampus. Ini benar-benar tidak berguna dan yang ingin saya lakukan hanyalah membuangnya ke tempat sampah, tempat yang pantas untuknya. Tapi yang tidak pantas dibuang adalah pertanyaan-pertanyaan dari Reddit. Di sini ada daftar berbagai tempat untuk melihat konten seperti ini dan manapun yang kamu pilih, kamu bebas memilihnya. Ini salah satu caranya. Hasil thread Reddit bergantung pada pencarianmu. Jika tak muncul, tambahkan kata Reddit. Nah, disinilah kamu akan mencari. Jadi, kamu juga bisa saja mencari sesuatu seperti, alternatif gratis untuk Netflix atau semacamnya. Sekarang saya bisa memberitahumu dengan berbagai cara kamu mencarinya, tergantung bagaimana kamu mencarinya. Kamu mungkin akan menemukan thread Reddit dengan tautan ke sebuah situs web yang pada dasarnya memiliki seperti katalog berbagai situs yang melakukan hal yang sama seperti yang kita miliki di sini. Jadi di sana kamu akan menemukan lebih dari 20 tautan berbeda ke berbagai situs web dengan beberapa domain sebagai cadangan yang dimiliki oleh beberapa di antaranya. Jadi ini akan sangat memudahkanmu untuk menemukan apapun yang kamu minati, dan pilihan di sini penting karena tidak semuanya sama. Tidak semua situs itu sama. Mereka memang memiliki tata letak yang berbeda-beda. Beberapa memiliki iklan sangat mengganggu dan membawamu ke halaman baru tiap kali mengklik layar. Sebaiknya dihindari. Mereka benar-benar sampah. Mungkin mereka menawarkan layanan yang berfungsi, tapi kalau harus kesal menggunakannya, tidak sepadan. Lagi pula, kamu mungkin mencari sesuatu yang tidak seburuk Netflix. Jadi kalau kamu mencari itu, lalu malah mendapatkan versi yang sama buruknya, itu sama saja tidak ada gunanya. Masih ada pilihan yang lebih baik. Teruslah mencari. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, karena ini berjalan di browser, kamu bisa mengambil screenshot di sini tanpa masalah, tidak peduli situs web apa yang kamu buka. Semoga video ini bermanfaat untukmu. Jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.